Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang the best setup for scalping SND to SND. Jadi di sini saya sudah membuatkan dua ilustrasi gambar. Oke, syarat pertama, kita harus menggunakan time frame minimal M30 ke atas. Jadi kita tidak menggunakan time frame 15 menit dan 5 menit. Nah, kita bahas gambar yang pertama. Misalkan di sini di time frame 1 jam. Ketika sedang trend, uptrend maupun downtrend, bahkan setwise. Jadi teman-teman hanya perlu mencari sebuah SND. Atau misalkan di saat uptrend, ya, rally best rally. Oke, rally best rally. Jadi teman-teman bisa mapping base-nya seperti ini. Nah, gambar yang pertama ini, ketika terkonfirmasi sebuah base atau SND, ini konfirmasi, misalkan di saat uptrend ya, candle hijau ini, kita tunggu open press-nya di candle 1 jam. Setelah dia tercipta full dan bakalan membuat candle baru, kita tunggu di time frame M5. Kita ganti ke time frame M5. Kita lihat di situ, press bakalan menjemput sebuah SND ini. Dia turun ke bawah. Teman-teman bisa agresif entry, tapi saya sangat tidak menyarankan. Nah, saya lebih menyarankan teman-teman menunggu yang namanya konfirmasi entry. Jadi kita tunggu di M5 tercipta sebuah change of character. Di saat dia sudah turun menuju SND tersebut, SND yang sudah kita mapping tadi, kita tunggu di M5 dia membuat change of character secara simple struktur. Jadi teman-teman tidak perlu memvalidkannya. Nah, ketika sudah tercipta change of character, teman-teman bisa melakukan entry buy. Teman-teman hanya perlu mengingat sebuah pola seperti ini. SND tercipta dan kita tunggu candle berikutnya, berarti valid SND ya. Kita lihat di press 1 jam, open press-nya. Kita lihat di open press candle 1 jam. Dia bakalan retest ke zona SND yang sudah kita tandai. Dan di sana kita menunggu change of character. Oke? Untuk buy. Nah, ketika tidak ada change of character, berarti press bakalan break zona SND tersebut. Jadi kita balik lagi nih ke time frame 1 jam. Kita lihat. Karena di time frame 5 menit tidak ada konfirmasi, dan ternyata di 1 jam SND tersebut di break oleh body. Jadi kita tunggu nih, press retest lagi di candle hijau ini, retest ke arah SND yang sudah di break dan dikonfirmasi dengan candle merah lagi. Nah, di candle berikutnya kita ganti ke time frame 5 menit lagi untuk melihat konfirmasi entry. Ketika terjadi change of character di time frame 5 menit secara simple struktur, kita bisa melakukan entry sell. Dan ini awalnya bakalan entry buy ya. Jadi menurut saya, di sebuah SND time frame besar, itu memiliki dua setup. Ketika di break, kita bisa melakukan entry sell, dan ketika tidak di break, kita bisa entry buy di saat sedang uptrend. Begitupun sebaliknya di saat downtrend. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Ketika SND tercipta di time frame 1 jam. Nah, ketika sudah selesai di bagian ini, candle ini ya, kita ubah ke time frame 5 menit untuk melihat price actionnya. Ketika price menuju atau retest zona SND yang sudah kita tandai, tugas kita berikutnya mencari konfirmasi entry di M5. Kita tunggu change of character secara simple struktur. Nah, barulah kita bisa entry buy. Begitupun jika tidak ada konfirmasi, kita balik lagi ke time frame 1 jam. Apakah SND tersebut di break body? Jika di break body, kita tunggu pullback di candle hijau ini dan konfirmasi dia membuat SND baru di bagian sini. Ketika candle 1 jam ini selesai, kita balik lagi ke M5 menunggu konfirmasi. Nah, ini kan selesai nih. Kita balik ke M5, kita lihat saat open press-nya, apakah dia langsung turun dan balik lagi ke SND yang sudah kita tandai. Biasanya sih dia akan retest nih ke zona SND ini. Di situ kita bisa entry sell. Itu untuk gambar yang pertama ya. Untuk gambar yang kedua, nah inilah maksud dari gambar yang pertama tadi teman-teman. Ketika SND sudah tercipta dan kita mapping, dan di candle hijau kedua ini dia akan retest.
Nah, di bagian ini kita tunggu konfirmasi buy. Oke, itu gambar yang pertama tadi ya. Dan di gambar yang kedua, price sudah pergi nih. Biasanya price bakalan balik lagi. Dia bakal turun lagi. Nah, di sini di time frame 5 menit, kita tunggu lagi nih konfirmasi untuk buy berupa change of karakter secara internal struktur atau simple struktur. Apakah tercipta? Jika tercipta, kita bisa entry buy. Jadi kita satu SND ini 2 setup buy ya, dan 2 setup sell. Yang pertama kan ini SND di break di candle ini. Lihat gambar ini ya. Coba teman-teman bandingkan kedua gambar ini. Ini tercipta. Dan berikutnya setup buy di bagian sini, shadownya ya. Konfirmasi buy di M5 bisa. Oke. Di setup kedua yang ini, tunggu price turun lagi di 1 jam, dan ketika dia menyentuh zona SND yang sudah kita tandai, kita balik ke M5 mencari konfirmasi buy berupa change of karakter. Jadi SND di time frame besar itu kita bisa mendapatkan 4 setup, tapi tidak selalu entry ya. Karena kalau selalu entry otomatis kita cuma berhasil 2 setup. Yang pertama di bagian sini dia turun membuat shadow buy, dan dia balik lagi, kita cari konfirmasi dan buy. Nah, 2 setup buy dan 2 setup sell di SND time frame besar. Oke. Nah, ketika di break kita tunggu lagi di 1 jam dia break body atau enggak. Kalau shadow mending jangan dulu. Tapi jika body, kita lihat price retest lagi di candle hijau ini ke zona SND yang sudah di break dan dikonfirmasi ternyata SND tercipta. Oke. Nah, ini setup yang pertama. Ketika open price dia bakalan pullback ke zona SND tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan 2 gambar ini ya. Ini di bagian sini dan yang ini setup pertama ketika menunggu konfirmasi sell, dan ini di shadow dia bakalan membuat shadow dan baru turun. Nah, yang kedua ini seperti setup yang ini, kita tunggu di 1 jam price balik lagi nih ke atas menuju zona SND. Ketika candlenya besar, misalkan candlenya besar nih menuju atas ini, kita ganti ke M5 langsung dan mencari konfirmasi sell change of karakter di time frame 5 menit secara simple struktur, dan disitu teman-teman bisa entry sell. Oke. Nah, kita akan contohkan ke real market langsung. Saya lihat dulu ya di time frame berapa enaknya. 1 jam, kita lihat di 1 jam. Tapi teman-teman jangan gunakan setup ini di time frame kecil ya. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Oke, kita perhatikan. Nih, ini merupakan sebuah zona buy sebenarnya. Karena di saat uptrend ini ya, tercipta base nih. Kita mapping. Di bagian sini kita mapping. Nah, tugas kita yang pertama di sini ya. Nih, candle belum kejadian nih, bagian ini. Ketika price turun, candle ini kan tercipta nih konfirmasi base. Dan candle berikutnya, lihat, dia balik lagi shadownya ke zona SND tersebut dan bisa entry buy dengan syarat teman-teman harus menunggu yang namanya konfirmasi entry untuk buy. Oke. Dan yang kedua, price balik lagi ke zona SND yang kita tandai. Kita ganti ke time frame 5 menit untuk mencari yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasi change of karakter yang pertama kan di sini tadi ya. Nih, secara simple strukturnya saja. Nih, di break kita bisa buy. Oke, ini shadownya yang mengambil ke bawah dan naik lagi ke atas di time frame 1 jam. Yang kedua, price di break nih, tidak ada konfirmasi. Makanya saya sangat menyarankan menunggu konfirmasi di time frame 5 menit. Karena tidak ada konfirmasi di sini. Tidak ada change of karakter di 5 menitnya untuk buy lagi. Kita balik ke 1 jam.
Nah, kita lihat di 1 jam. Press berhasil break body. Tap di bagian sini ya. Tapi dia tidak membuat base baru di time frame ini. Mungkin teman-teman kecilkan ke time frame 15 menit atau 5 menit tadi ada base ya. Tapi terlalu berisiko karena itu banyak noise. Misalkan ke 15 menit kita lihat. Nah, di sini di 15 menit dia juga tidak membuat base baru, tapi base lama ada. Itu menjadi yang tadinya support become resistant SBR. Oke, kita bisa tandai di situ juga dan tunggu konfirmasi di M5. Kita lihat ada nggak change of karakter di M5 ini untuk entry sell. Pertama dia balikkan ke zona ini zonanya besar ya. Kita lihat nih, ada nggak change of karakter secara simple struktur? Nggak ada. Harusnya jika terkonfirmasi dia harus break ini. Nah, kalau teman-teman entry di sini langsung agresif entry, floating banyak loh, lumayan besar. Dan jika konfirmasi tercipta, ini konfirmasi di break swing sebelumnya ya, secara simple struktur, nggak perlu memvalidkan secara SMC. Nah, kita bisa langsung entry atau kita tunggu dia balik ke SND terdekat untuk entry sell. Oke? Saya contohkan lagi ya yang lain. Nah, ini di sini ada base. Saya tidak menggunakan trading view yang premium ya, jadi tidak bisa di replay. Nah, di sini ada base. Terkonfirmasi sebuah base. Konfirmasinya di mana? Karena sudah ada yang break body. Oke. Nih. Break body di sini. Kita cek di 5 menitnya. Ini pasti ada change of karakter, pasti. Lihat. Di 5 menit, press bakalan membuat change of karakter secara internal struktur di sini. Akan membuat change of karakter secara internal struktur. Dan kita bisa melakukan entry sell ketika change of karakter tersebut tercipta. Nih. Targetnya di mana? Seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa menggunakan technical ini intraday maupun scalping, tergantung jarak range antara satu SND ke SND yang lainnya. Untuk TP ya minimal di sini. Nih, ini ada SND berikutnya. Jadi TP di sini. Karena kita nggak tahu press bakal mantul lagi atau enggak. Oke. Nah, yang kedua, press balik lagi nih. Otomatis kita masih ada setup dong untuk sell lagi. Kita lihat di 5 menitnya. Apakah ada konfirmasi untuk sell? Nah, ini kan. Ini nih yang tadi nih. Press balik lagi di time frame 1 jam, kita ganti ke 5 menit mencari konfirmasi entry. Kita lihat apakah ada break swing sebelumnya secara simple struktur. Nah, dia harus break ini untuk valid atau untuk konfirmasi. Ternyata press tidak sanggup, dia malah break. Nah, itu pentingnya menunggu konfirmasi. Oke, saya contohkan satu kali lagi ya. Nah, di sini aja. Ini kan terkonfirmasi SND tercipta nih. Drop, base, drop. Kita mapping. Kita anggap seperti ini. Nah, kita mapping. Nah, seperti ini ya. Konfirmasinya kan di sini nih, di candle ini, candle merah ini. Kita mapping, press balik lagi nih. Kita lihat di 5 menit. Sudah pasti ada konfirmasi sih. Oke, kita lihat ya.
Nah, tadi kan gini ya, di 1 jam press balik lagi nih. Jadi kita tunggu yang namanya konfirmasi entry di zona base tersebut. Kita lihat secara simpel strukturnya saja. Simpel strukturnya berarti seperti ini. Nah, ini di break, berarti konfirmasi sell. Oke, kita tunggu press balik atau sell langsung ya, SL di atas ini. Misalkan kita entry langsung nih, SL berarti di sini. Nah, oke, kita lihat lagi, press balik lagi nih di time frame 1 jam. Kita cari konfirmasi. Nah, ada lagi kan? Setidaknya ini 30 pips bakalan dapat loh. Press balik lagi. Jadi simple strukturnya seperti ini ya. Tap, 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 tap. Kita bisa langsung entry. Ini break body, langsung entry. Atau kita tunggu dia pullback ke SND terdekat di sini. Nah, SND di time frame 5 menit untuk entry sell. Nah, itu teman-teman bisa backtest sendiri deh. Bagusnya entry sell langsung atau menunggu press pullback. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ketika change of character di 5 menit press juga langsung turun, ada. Tapi di kasus ini dia kebanyakan pullback ya. Kita bisa entry sell. Nah, udah dapat kan TP-nya di mana? TP di SND terdekat. Kita lihat lagi, ini zona base yang masih sama ya. Di 1 jam tadi kita cari konfirmasi, ada nggak konfirmasi. Nah, ini masih ada konfirmasi loh, konfirmasi di sini change of karakternya. Nah, kita masih dapat. Kita lihat yang di break ya, ini masih zona SND di H1. Kita lihat. Nah, di sini juga kita bisa entry, ya, dapat. Tapi kan lumayan, beberapa pips. Nah, di bagian ini dia masuk lagi. Berarti simple strukturnya seperti ini ya. Naik, turun. Nah, kita tunggu dia break ini. Tapi dia malah break bagian atas. Jadi misalkan di sini nih, dia break bagian atas. Kita ganti ke time frame 1 jam. Di sini juga tadinya kita ganti ke time frame 1 jam. Itu bakal shadow atau break body. Jika break body bisa kita asumsikan zona tersebut di break. Tapi jika shadow di 1 jam, berarti kita masih bisa asumsi zona atau press bakalan ke bawah. Oke? Nah, misalkan di 1 jam dia sudah break body, otomatis kita tunggu dia pullback dan mencari konfirmasi buy. Jadi dia pullback di 1 jam dan kita bisa melakukan entry buy. Di mana? Kita lihat konfirmasi change of character di M5-nya lagi. Ini simple strukturnya seperti ini. Berarti kita bisa entry buy di bagian sini. Target SND berikutnya di time frame 1 jam. SND time frame 1 jam. Jadi kita ganti lagi ke 1 jam untuk mencari target TP. Oke, itu saja buat kali ini teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar video saya. Jangan video orang lain. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Saya Virgian Hari, pamit undur sendiri. Oh ya, satu lagi, bagi yang ingin join grup Telegram, silahkan cek di link deskripsi video saya ini ya. Karena saya biasanya membagikan mapping di Telegram tersebut.